Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Suara Gembala, Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya, Fani Paendong. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia menjadi domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi dikatakan di sini, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Tuhan Yesus hadir bukan hanya sekedar menjadi gembala yang baik buat kita, tapi Dia mengatakan juga, "Akulah pintu untuk menuntun domba-domba kepunyaannya, domba-domba miliknya menemukan padang rumput." Gembala yang baik tidak akan mencelakakan domba-dombanya. Bahkan gembala yang baik akan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, bahkan memberikan kehidupan bagi domba-dombanya. Dan domba kepunyaannya mendengarkan dan mengenal suara gembalanya. Sebagai domba yang baik, mereka harus tunduk dan taat kepada suara gembala. Domba yang baik akan mendengarkan tuntunan daripada gembalanya, karena tuntunan gembala akan menolong domba tidak tersesat, tidak celaka. Pertanyaannya lewat renungan pagi hari ini buat kita semua, apakah saya dan saudara, apakah kita sudah menjadi domba yang baik dan mendengarkan suara gembala kita? Kata gembala di sini tidak sekedar kita tunduk taat kepada gembala sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Tapi gembala pun di sini dapat diartikan dengan banyak hal. Gembala juga bisa diartikan siapa yang menjadi pemimpin atas hidup kita, siapa gembala kita dalam keluarga. Sebagai orang tua, kita adalah gembala bagi anak-anak kita. Sebagai seorang suami, kita adalah gembala bagi istri dan anak-anak kita. Maka sebagai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, kita adalah gembala bagi bawahan kita. Mereka adalah domba-domba kita. Mereka harus kita tuntun, kita arahkan, sehingga mereka hidup dengan benar, hidup di dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. Tidak ada satupun di antara mereka yang tersesat. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, kita adalah gembala bagi umat yang dipercayakan oleh Allah untuk kita tuntun kepada kebenaran. Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kembali kita diingatkan, dengarkanlah suara gembala dan jadilah domba-domba kepunyaannya Allah yang taat, yang setia. Roh Kudus menolong kita hari ini untuk dapat peka mendengarkan suara gembala. Haleluya. Amin.